Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Emi dan semuanya, teman-teman sekalian. Marilah sama-sama kita dengarkan uraian dari Pak Ustadz untuk surat Al-Baqarah ayat 207 ya Pak. Ya, 206, 207. 206, 207. Ya. Oke. Dipersilakan Pak Ustadz. Syukran Pak Emi dan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, dan nikmat yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW yang kita terima sampai saat ini, Al-Quran. Al-Quran adalah nikmat terbesar umat Islam. Allah berikan kita sebuah panduan hidup, sebuah panduan dalam menyikapi dunia ini, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Al-Quran yang sampai saat ini masih asli, seperti mana yang telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seorang panutan kita, role model kita, contoh teladan kita, suri teladan kita. Dia sudah memperagakan kehidupan di dunia ini bagaimana menyikapinya. Baik beliau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang guru, beliau sudah memperagakan semuanya. Tinggal kita mencontoh. Semoga kita nanti di Yaumul Hisab diakui oleh beliau sebagai umatnya dan bersama-sama dengan beliau nanti kita menuju surganya Allah. Dalam surat Al-Qamar tadi 17 Allah katakan walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bahwa Allah telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk kita pelajari. Al-Qur'an itu mudah untuk kita amalkan. Al-Qur'an itu mudah untuk jadikan pedoman hidup. Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Semuanya mudah. Sangat logis sekali mudah. Sebuah standar prosedur, sebuah aturan hidup, sebuah undang-undang tidak mungkin susah untuk dipahami. Kalau susah dipahami, dia bukan undang-undang. Kalau susah untuk diamalkan, untuk dipraktekkan, bukanlah ketentuan. Allah lebih bijak dari siapapun. Jadi apa yang dibuat oleh Allah mudah. Nah, masalah kita belum paham, kita belum mengamalkan, persoalan ada pada diri kita, bukan pada Al-Quran. Jangan kita judgement, jangan kita ambil kesimpulan, kalau saya nggak paham, berarti susah. Enggak. Tetap kita ambil kesimpulan, kalau saya belum paham, maka Al-Quran tetap mudah. Masalah saya nggak paham adalah masalah saya pribadi, bukan masalah Al-Qurannya. Itu yang harus kita tanamkan diri kita. Al-Quran itu mudah. Dia mudah. Sebuah ketentuan tidak mungkin susah. Bapak dimanapun bekerja, pasti ada standar opsional prosedurnya. Ada prosedur, ada kegiatan yang Bapak lakukan. Bapak bekerja di satu tempat, lalu ada SOP, ada ketentuan yang nggak bisa Bapak kerjakan. Nggak mungkin, itu bukan tempat Bapak bekerja. Apalagi Allah. Semuanya mudah. Nah, mudah itu sudah kita praktek selama ini. Mudah pertama, karena Al-Quran terdiri dari 3 huruf. Semua kata itu 3 huruf. Nah, mudahnya di situ. Nah, banyak lagi kemudahan-kemudahan lain. Nah, kita yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Kemudian, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya di mata Allah. Kalau Bapak pakai ukuran manusia di kampus, maka sebaik-baik orang adalah profesor, itu di kampus. Sebaik-baik orang yang di kantor kinerjanya bagus, bagian marketing, sebaik-baik marketing adalah yang banyak penjualannya. Di dunia artis, sebaik-baiknya yang bagus actingnya, itu di dunia artis. Ya, dulu Bapak Ibu ya yang ada suara. Nah, di dunia artis, sebagai artis dia banyak aktingnya, yang paling cakep, yang paling ganteng. Dunia artis. Dunia pengusaha yang paling bagus adalah yang kaya. Oke, itu ukuran
manusia. Ukuran Allah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, it's our choice. Pilihan kita. Terbaik di mata Allah atau terbaik di mata manusia. Tentu kita pilih terbaik di mata Allah. Di mata manusia tidak akan ada yang kekal. Bapak sekarang dipuji karena kaya, ya, beliau kita jatuh, nah satu orang pun yang negur kita lagi. Kita disanjung orang kena kekuasaan, saat habis kekuasaan, udah nggak ada lagi. Kita disanjung orang pada saat kita punya acting, kena masih ganteng, masih muda, energik, begitu tua, udah nggak ada lagi yang nyapa. Nggak kekal. Pandangan manusia terhadap manusia nggak ada yang kekal. Sepanjang ada keuntungan bagi dirinya, maka orang itu baik baginya. Tapi kalau nggak lagi. Tapi Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah standarnya. Standar Allah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran. Itu nggak pernah berubah. Sampai kapan tuh? Sepanjang Bapak semuanya menekuni dunia Quran, sepanjang itulah Bapak terbaik di mata Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Standar dari Allah. Dan sekarang Bapak Ibu semuanya sudah masuk ke pemahaman Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan selamat datang di dunia langka. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah langka. Sudah langka orang memahami Quran. Orang pegang Quran banyak, yang memahaminya sudah langka. Orang yang bisa memenggal-menggal, sudah bisa mencari kata, itu tidak banyak. Jadi bersyukur kita ya Bapak Ibu sudah bisa memenggal, sudah bisa mencari kata, sudah bisa membuka kamus, sudah bisa mencari pola, sudah bisa menerjemahkan, luar biasa sekali. Itu bukanlah hal-hal yang sepele, hargai, syukurin itu. Karena tidak semua orang lagi yang bisa ngomong seperti itu. Dan sudah berjalan, saya sudah survei puluhan tahun, nggak banyak. Di luar pondok ya, kemudian pondok, lagi itu wajib hukumnya. Yang di luar, orang di luar pondok, orang yang kantoran, dan sekolah umum, nggak ada lagi yang paham. Udah jarang, Pak. Syukur kita, Pak ya. Baik, semoga kita dipanggil oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur dan syakuran. Sekarang kita bahas ayat 206. Kita bacakan, terakhir kemarin kita orang munafik ya. Orang munafik Allah nggak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Dia orang munafik itu membuat kerusakan. Merusak jiwa manusia, merusak tatanan kehidupan, merusak aturan-aturan Allah. Bagi dia punya aturan tersendiri dia. Orang munafik di depan kita baik, belakang orang muslim jahat yang tak ampun. Nah, kemudian ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu taqillah. Wa huruf, nah iza ketika, dan ketika qila, nah itu KKL pasif ya. Aslinya itulah aktifnya qawala. Pada saat dia pasif menjadi kuwila. Kuwila nggak bisa menjadilah kila. Nah, kila dikatakan lahu kepadanya. Apa kata kita? Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Mungkin kepada orang munafik tadi ya. Maka akhadzathu izzah. Izzah itu kesombongan, kekuatan, kebesaran. Maka datang, akhadzat itu mengambil bisa datanglah kesombongan mereka. Bil ismi dengan dosa. Mungkin marah dia. Mungkin dia tuh merasa dirinya kok ditegur. Takut kepada Allah. Banyak orang itu kan. Jangan begitu dong. Takut sama Allah. Oh, ngamuk dia. Kau pikir aku nggak takut sama Allah? Aku lebih takut daripada kau. Gitu ya. Ditegur satu, malah dia negur kita 7. Banyak sekali itu. Pak, ayo ya Quran. Kau pikir aku nganggur ini? Kau iyalah nganggur kan. Nggak ada kerjaan, kalau udah pensiun. Dia beli Quran kan. Aku ini sibuk nih. Ngurus ini, ngurus itu banyak aku urus. Karyawanku banyak, perusahaanku banyak. Nah, ada waktu ya. Jadi ittaqillah, ittaqi KKP untuk anta. Nah, KKP untuk anta, kata biasa waqaya, walanya ista'ala. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Bukan takut kalian lah. Kalau ittaqillah ya baru takutlah kalian. Ini ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Akhazadul izzah. Jadi al-izzah itu kekuatan, kebesaran, azza itu kekuatan, kebesaran, akhazad mengambilnya. Bil ismi, maka dengan dosa. Jadi artinya dengan dosa. Marah, dongkol, dan sebagainya. Fasbuhu jahannam. Maka asbuhu jahannam. Cukup baginya neraka jahannam. Waduh, ini sindiran tajam nih Pak.
dah cukup bagimu hukuman. Kalau di dunia ini kita ngomong orang maling, misalnya orang berbuat maling, korupsi segala macam, dihukum 10 tahun, cukuplah bagi kalian hukuman itu. Itu bahasa nyeleneh, ngeledek, rasain lu. Maka Allah katakan fasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi mereka tempatnya jahannam. Dikatakan takut pada Allah, dia sombong. Kalau kita enggak ya, takut pada Allah, ya tentu takut. Apa yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, peringatan, ancaman, pujian, sanjungan, kita semua percaya. Bagi kita Al-Quran adalah berita gembira. Berita gembira bagi orang-orang mukmin. Oh, ini bagi kita pelajaran. Kalau ada teguran, bagi kita pelajaran. Kalau ada janji Allah, bagi kita kalimat gembira. Ini peringatan bagi kita. Supaya kita jangan seperti ini. Jangan sampai nanti kita ditegur oleh orang, lalu marah, kemudian Allah ancam, fasbuhu jahannam. Wala bi'sal mihad. Nah, demikianlah sungguh jelek tempat mereka kembali. Mihad. Wahada. Wahada itu apa itu artinya? Nah, bisa dilihat nanti ya, wahada. Maka tempat di buka kamus, mihad itu Rusia satu ya. Jadi misinya miuhada. Nah, wahada Bapak bisa lihat di kamus. Wahada, coba dilihat dulu apa arti wahada itu. Tempat tinggal wahada. Nah, coba lihat wahada. Ya, saya lihat wahada, Pak. Biar kita lihat wahada. Wahada. Nah, ada wahada di situ. Baca dulu ya. Wahada. 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 Mihat wahada. Tanah. Nah, wahada di sini. Tempat, coba buka kamus Munawir, tempat tinggal, wahada, wahada. Ini ada usia yang kita temukan belakangan, jadi wahada. Sebentar kita lihat dulu. Wahada, wahada, wahada. Bentar dulu, wahada. Simha, wahada. Wahada. Di Munawir, coba lihat Pak ya, Munawir kan di Mahmud Yunus ada. Di Munawir saya temukan ada belakang sekali ya, ada Di Yunus tuh ada Ustaz, tapi wihada. Wahada, tanah yang rendah gitu, tanah yang rendah. Iya, wahada. Wahada di 8. Membentangkan permadani, tanah rendah ya, tanah tempat ini bisa lihat. Tanah rendah, tanah yang Iya. rendah. Tanah ya, tempat ya. Jadi walabi sanihat, jadi sungguh jelek tempatnya, tempat ini. Tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya ya. Ya, kalau kita bisa cari endler ya, coba kita cari Yahada. Yahada ada nggak ya? Yahada, Yahada nggak ada. Kalau di sini Yahada ada. Jadi tempat rendah, tempat tinggal yang rendah ya. Ya, tempat Yahada. Saya cari lagi Yahada. Tadi saya cari nggak ketemu. Kalau Mi'ad jelas, Wahada ini Yahada, Wahada. Wahada, saya cari dulu. Wahada nggak ada. Kalau Yahada ada nggak ada? Yahada. Pak Ustadz, bukannya Mahada kan katanya? Ya Wahada. Mahada, Ya. Mahada. Coba cari Mahada, coba. Ada halaman 431. Mahada ada ya? 431. Apa artinya? Ada yang tanah artinya tanah rata. Mahada. Tapi jantung, membentang tikar, menyelesaikan perkara. Sebentar. Mahada ya. Tanah ya, Mahada. Ada tanah yang rata. Ya. Mahada. membentang. Halaman berapa Bunda? 431. 431 kiri. 431. 431 kiri. Sebentar loh. Mahada.
Membentangkan Oh ya, tiga. permadani ya. Membentangkan. Sebentar saya lihat fi'alun ya. Pola saya mau pola dari fi'alun. Fi'alun ya. Muhadun, tanah rata. Oh, sorry. Saya nada oke ya. Mahada ya. Bukan Yahada, bukan Wada, Mihada, betul. Permadani, sebentar saya lihat ke apa dulu ya. Coba kita lihat ke Munawir. Munawir kan juga sama Pak Ustadz. Wahada, membentangkan. Mahada, betul Mahada itu. Saya lihat Munawir dulu. Kita lihat banding dua ini dah. Mahada di membentangkan. Ya, benar. Sorry. Jadi kalau di Munawir artinya itu Mihada. Sebentar cari. Oh ya, tempat tidur, tempat ya. Ya ada, oke. Tempat ya. Ya. Pas. Jadi walabi salmihat. Saya kemarin kena habis menguraikan Sia, terjebak di Sia saya tadi. Pikir daya nih, tanpa lihat lagi ya. Bisa buka. Oke. Jadi wa iza qila lahu, dan ketika dikatakan kepada mereka ittaqillah, takutlah kepada Allah, akhadatuhul izzah. Maka izzah menjadi pelaku dari al-akhadat. Maka kesombongannya mengambilnya dengan dosa. Mempengaruhinya bisa di situ kita buat konteksnya ya. Mempengaruhinya membuat dia menjadi murka dengan dosa, membuat dosa. Maka fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi mereka jahannam. Walabi salniha, dan sungguh jelek tempat dia kembali. Nah, kemudian itu kondisi satu, kondisi kedua, waminan nasi mayyasri, dan waminan, dan sebagian manusia mayyasri, ada yang yasri syara, memperdagangkan, menjual dirinya, nafsahu dirinya, ibtira mardatillah, dengan mencari keridhaan Allah ya. Jadi nafsuhu ibtira itu kata benda itu ya. Jadi kalau mencari apa tuh, carian, mengharapkan apa namanya, kata terima kan jadi kata kerja ya. Padahal dia kata benda, ibtira mardatillah, mencari ridha Allah, keridhaan Allah. Jadi ada orang yang sudah tadi adanya ditegur nggak mau, tapi sebaliknya ada orang yang mencari ridha Allah. Nah, nanti mungkin di tafsirnya apa nanti pas saat yang bahasnya bagi coupling kita. Jadi orang ada yang sehari-hari mencari ridha Allah. Dia bukan lagi mencari dunia. Ya mungkin kita dalam skala kecil ada, kalau orang ini betul-betul totalitas dia. Kita mungkin dalam skala kecil ya. Kita masih di tawaran dunia ya, mungkin sekali kita tolak, tapi masih juga kita terima. Kalau orang ini yang betul-betul mencari ridha Allah. Maka Allah wallahu, dan sesungguhnya Allah, dan Allah raufun, lembut, santun, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Jadi Allah sangat sayang kepada kita, Allah sangat sayang kepada orang-orang yang mencari ridha Allah. Maka pada saat kita masuk ke Zoom ini, tahap pertama yang kita lakukan adalah mencari ridha Allah. Kita tidak mencari siapa-siapa, kita tidak mencari dunia, kita tidak mencari popularitas, kita mencari ridha Allah. Nah, pada saat kita mencari ridha Allah, ibarat menanam padi, rumput pasti tumbuh kan. Kita tanam akhirat, dunia akan tumbuh. Tapi kalau kita tanam dunia, kita tidak mendapatkan akhirat apapun. Tapi kalau kita cari akhirat, insya Allah dunia ikut. Kita sudah kita sudah mencari ridha Allah dengan belajar Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, dengan beramal baik, insya Allah. Allah tidak akan pernah mengabaikan hambanya. Allah tidak pernah melupakan hambanya. Pasti Allah cukupin kebutuhan kita. Allah akan lengkapi kebutuhan kita semuanya. Orang kan takut kalau dekat sama Allah, kalau kita ngaji Quran, nanti gimana dunia saya terbengkalai. Nah, itu kalau orang yang pesimis. Kalau yang optimis nggak, pasti Allah bukakan. Apapun Allah penuhi kita semua. Jadi ada orang dua posisi ya. Satu mencari dunia, karena diingatkan Allah, kepada Allah dia marah. Yang kedua, ada orang yang betul-betul mencari ridha Allah. Nah, dua kondisi ini selalu diperlihatkan oleh Allah. Nah, yang kembali lagi kepada pilihan kita. Kita pilih yang mana? Pilih yang pertama, diajak dekat kepada Allah, marah, atau tanpa disuruh kita sudah mencari ridha Allah. Ada dua. Ya, ada dua. Itu adalah pilihan kita semua. Jadi Al-Quran kan selalu begitu. Ada naziran, ada mubasyiran. Jadi ada peringatan, ada
kabar gembira. Selalu ada begitu. Kalau begini, ini baiknya. Kalau begini, ini jeleknya. Itu ya. Dan semuanya itu sudah diserahkan oleh Allah kepada kita. Allah sudah bukakan itu seluas-luasnya, tinggal kita memilih lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini hari-hari terakhir, kita perbanyak diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu ya. Saya usahakan setiap yang masuk Zoom ini kalau bisa ngomong ya. 29 orang kita kalau bisa ngomong semuanya, kita diskusi ya. Ada yang nggak tahu nanti dijawab oleh yang tahu, ada yang bertanya dijawab oleh yang lebih memahami nanti. Demikian dari saya, kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kita dalam pasien belajar, pasien menuntut ilmu, dan kalau ada yang benar semata-mata adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya kita bersama saling melengkapi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang serba bisa, tidak ada. Seorang ulama pun dengan ulama lain saling berbeda pendapat dia. Tapi tetap dia bingkai dengan bentuk rahmat Allah. Itu semua dalam bentuk rahmat Allah. Tidak ada yang mereka yang sempurna ya. Baik Bapak sekalian, demikian dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.